Shalom Yutentins, apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Gua percaya teman-teman semua hari ini datang ke ibadah pada saat ini penuh dengan sukacita. Haleluya, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau mengumpulkan kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau mengumpulkan hati kami Tuhan, menyatukan hati kami, pikiran kami semuanya Tuhan. Fokus kami kepadamu Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allah Bapa kami yang di surga. Sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus Kristus, penyembahan kami, pujian kami, nyanyian kami Tuhan Yesus, semuanya Tuhan. Segalanya ini Tuhan Yesus Kristus memuliakan namamu Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan Yesus setiap kami yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkaulah yang selalu bekerja dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalammu. Pemenang-pemenangnya Yesus, katakan sama-sama. Selangkah demi selangkah, demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Amin. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar
Berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Haleluya. Bila kau di sisiku Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisi, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau setia di dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami, karena tak ada yang bisa kami bayar Tuhan. Tidak satu pun Tuhan yang bisa kami balas Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Sekali lagi, Kau memegang hidupku Tuhan. Yesus, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Ku milik-Mu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I'll surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. No grace I surrender. I'm alive now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. I am yours God, I am yours now forever. In your grace I'll surrender. You are mine now forever. In your
Praise God, worship God. Thank you Lord, thank you Lord. We worship you oh God, we honor you God. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Oh, oh, oh. Yesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Say Hosanna. Let our King be lifted up. Oh. Say Hosanna. Your anthems rising. Say Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. One more time, Hosanna. Shalom teman-teman semua, mari bersama-sama sebelum memulai firman Tuhan pada sore hari ini kita sama-sama minta pertolongan dari Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan walaupun secara online tapi kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan bersama saudara-saudara seiman kami. Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah rumah kami, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai, mengurapi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan juga boleh terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Ajar kami Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu Bapa, berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk Kau isi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Shalom teman-teman semua.
Saya percaya kita semua yang ada di dalam rumah kita masing-masing semuanya dalam kondisi yang sehat, semuanya dalam kondisi yang prima, dan semuanya dalam kondisi yang sukacita. Amin. Puji Tuhan kalau saya masih diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Tuhan. Saya boleh bersama-sama berbagi kesaksian, berbagi hidup bersama teman-teman semua. Nah, siang ini saya mendapatkan pesan WhatsApp dari teman saya. Baru aja hari ini saya dapat pesan melalui WhatsApp dari salah seorang teman saya, teman kuliah saya, yang sudah selama pandemi ini kita tidak bisa bertemu. Jadi kita hanya bertemu melalui online. Dan kita nggak berani ketemu secara tatap muka. Tadi dia menghubungi saya, "J, kapan nih kita ngumpul?" gitu kan. Bosen nih ketemu orang-orangnya ini aja. Cuman ketemu teman kerja, ketemu keluarga di rumah. Besokannya ketemu teman kerja lagi, terus kemudian ketemu keluarga di rumah. Kapan ngumpulnya? Dia bilang. Kapan ngumpulnya? Lama-lama gue ansos, dia bilang gitu. Terus saya bilang, sabar sis. Memang nggak enak ya. Kita hanya bisa berkumpul, bisa bertemu orang yang biasanya rame-rame, terutama teman-teman yang biasanya ibadah, apalagi kalau kita ngadain KKR, ngadain konser, bisa ketemu ratusan orang, kalau Natalan juga ketemu banyak orang gitu kan, kita bisa ngajak tetangga, saudara kumpul semua. Tapi ketika kita harus masuk ke dalam pandemi ini, kita menghadapi bahwa kita nggak bisa ketemu dengan semua orang yang kita ingin temui, dengan semua keluarga yang kita ingin temui. Saya bilang sama teman saya, sabar, nanti ada waktunya kita bisa berkumpul, ada waktunya nanti kita bisa bertemu. Ya nggak tahu sampai kapan. Jujur saya juga merasa bosen karena tiap hari yang saya lihat muka-muka di sini aja. Kemudian pulang ketemu mama papa saya, ketemu adik saya, ketemu tante saya, udah selesai gitu. Saudara-saudara yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, yang ada di Tangerang, bahkan itu saya nggak bisa temui karena saya nggak berani, terutama keluarga saya banyak yang sudah lanjut usia. Jadi saya benar-benar menjaga diri supaya saya tidak membawa penyakit kepada mereka. Nah, teman-teman juga saya menghimbau supaya kita jangan terlena. Wah, COVID di Indonesia sudah menurun gitu. Jadi ayo kita kumpul, ayo kita kapan arisan, ayo kapan kita kongko nonton bareng, karaokean bareng. Nah, Singapura, belajar dari pengalaman Singapura, negara tetangga kita, dan Malaysia yang tadinya angkanya sudah menurun hanya beberapa orang saja per harinya. Tapi ketika sudah mulai dibuka, boleh berkumpul, ibadah sudah mulai bisa diadakan lagi, gereja-gereja sudah mau diizinkan buka kembali, ternyata angkanya naik lagi. Bahkan ada klaster di dalam rumah sakit, bahkan ada klaster di dalam sekolah dan di kampus, karena di sana sekolah masih tatap muka, tidak seperti di sini yang sudah setahun lebih sekolahnya hanya melalui online. Nah, akhirnya kemarin per tanggal 19 sekolah semua diliburkan, tidak ada kegiatan di sekolah. Sama seperti kita semua di Indonesia, terutama ketika kemarin libur lebaran, orang-orang bahagia banget gitu ya. Wah, ada libur, dapat THR, kapan lagi kita bisa menikmatinya. Alhasil yang saya temui adalah mal-mal semua penuh, pantai penuh, sungai, danau, empang juga penuh. Bahkan situ-situ yang ada di Tangsel juga penuh, banyak orang-orang yang mau kumpul, mau foto-foto. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sadar bahwa nyawa kita dan nyawa keluarga kita itu lebih berharga daripada sekedar kumpul-kumpul dan kongko-kongko loh. Mungkin bagi beberapa teman yang sudah pernah mengalami yang rasanya namanya COVID, saya nggak apa-apa kok. Setelah saya sembuh dari COVID, saya masih sehat kok, masih kuat. Tapi ada beberapa orang yang usianya masih muda, tapi setelah mengalami COVID, dia mengalami yang namanya long COVID. Jadi kondisinya tidak sama lagi seperti kemarin-kemarin, dia lebih mudah capai, lebih mudah lelah, gampang sesak nafas. Saya punya teman, sahabat saya, ketika awal COVID dia mengalami COVID, kemudian beberapa bulan kemudian dia hamil anak kedua. Dia bilang gini, saya agak stres ketika hamil anak kedua. Kenapa? Saya tanya, karena jalan sedikit ngos-ngosan. Mau masak kayak badan capek banget, mau jalan badan capek banget. Ternyata ketika saya baca penelitian memang ada beberapa orang yang mengalami long COVID. Jadi seperti
selebritis Indonesia, Ashanti, dia juga mengalami long COVID yang kondisinya walaupun sudah sembuh, walaupun sudah negatif, tetapi kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya tidak bisa kembali lagi seperti semula. Bahkan ada hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, sahabat papa saya, beberapa bulan yang lalu meninggal dunia padahal sudah negatif. Tetapi setelah dia negatif, 2 bulan kemudian kondisinya menurun, pas diperiksa ternyata paru-parunya rusak, akhirnya dia tidak bisa bertahan hidup, Tuhan panggil pulang. Nah, mari kita hargai nyawa kita, mari kita juga menyayangi, mengasihi nyawa saudara-saudara kita, keluarga kita. Sore ini saya diberikan tema khotbah yaitu lebih dari pemenang, dan saya melihat dalam beberapa minggu ini Gracie Youth and Tears memang sama-sama dibawa untuk belajar untuk menjadi lebih dari seorang pemenang. Amin. Kata pemenang di dalam bahasa Yunani yaitu nikon, yang berarti seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali atau regenerasi dan tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Jadi seorang pemenang adalah seorang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang diterima melalui Yesus Kristus dan telah mengalami kelahiran kembali serta tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Artinya seorang pemenang, seorang yang sudah menang tidak akan kembali lagi kepada dosa. Seorang yang sudah menang tidak akan kembali lagi kepada dunia. Seorang yang sudah menang tidak akan kembali lagi pada perbuatan-perbuatan yang dulu dia lakukan, yang dulu dia pernah alami, yang dulu pernah dia lakukan. Tetapi ketika sudah menang, orang tersebut tidak akan mengalami hal tersebut. Untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang, kita perlu yang namanya pengendalian diri. Sama-sama katakan pengendalian diri. Pengendalian diri yang tinggi diperlukan supaya kita yang sudah merdeka dan dimenangkan oleh Kristus tidak kembali jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Kristus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kristus mati untuk menebus penyakit saya. Kristus mati untuk menebus kutuk di dalam hidup saya. Jadi jangan permainkan penebusan Kristus. Kalian mungkin bisa mempermainkan orang, bisa mempermainkan pacar kalian, tetapi kalian tidak bisa bermain-main dengan keselamatan yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma. Amin. Nah, sore hari ini mari bersama-sama kita belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi umat Kristus yang berkemenangan. Yang pertama ada NIAT, niat. Dalam bahasa Arab, niat berarti keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan kepada Allah. Kita buka sama-sama di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Teman-teman sudah tahu kisah Daniel sering kali diceritakan apalagi ketika sekolah minggu, Daniel di gua singa gitu kan, lagi Daniel di gua singa. Nah, Daniel dalam masa pembuangannya memiliki niat untuk taat kepada Allah yang disembah. Daniel memiliki niat dan oleh niatnya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita pelajari sejarahnya, makanan-makanan yang diberikan kepada raja, sebelum diberikan kepada raja, makanan-makanan tersebut harus dipersembahkan kepada dewa. Baru setelah dipersembahkan, didoakan, makanan tersebut akan diberikan kepada raja dan orang-orang pilihan raja. Daniel dan teman-temannya termasuk orang-orang pilihan raja karena mereka memiliki perawakan yang baik dan berpendidikan. Nah, mereka setiap hari diberikan makanan oleh pegawai istana, makanan yang sama seperti yang dimakan raja. Tujuannya adalah supaya Daniel lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas, bernutrisi, bergizi, dan lain sebagainya. 4 sehat, 5 sempurna, benar? Nah, ternyata karena niat Daniel tersebut, pegawai yang mengurus makanan itu akhirnya bilang, nanti gimana kalau kamu
akhirnya badan kamu lemah, kalau akhirnya nanti kamu tidak bergizi, kalau akhirnya kamu nanti lemot karena kekurangan gizi. Terus akhirnya Daniel mengambil sikap untuk saya tetap tidak mau mengambil makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berikan saya sayur-sayuran. Jadi Daniel berketetapan untuk tidak makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah ternyata setelah beberapa hari diukur, ternyata tubuh Daniel malah lebih tegap, lebih berisi, bahkan lebih sehat dari orang-orang yang makan makanan hidangan raja tersebut. Bahkan di ayat 19 dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Di ayat 20 dikatakan didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Nah, ketika hidupmu benar di dalam Tuhan, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita, amin. Dia akan terus mengangkat kita naik dan tidak akan membawa kita menjadi turun. Ketika kita niat untuk hidup benar di dalam Kristus, kita maka tidak akan lagi kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Nggak akan lagi kita yang namanya berkompromi dengan yang namanya, oh saya tergoda gitu kan. Wah saya ini masih muda jadi banyak godaan. Saya ini masih muda jadi banyak hal yang saya mau alami. Saya ini masih muda jadi banyak hal yang saya mau lihat. Tetapi kalau kalian mau jadi anak-anak yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan, camkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Mari kita miliki niat untuk kita bisa hidup benar. Niat untuk kita bisa bertumbuh benar di dalam Kristus. Niat untuk kita bisa sama-sama bertumbuh mencapai level rohani yang sebenar-benarnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berkompromi lagi dengan dosa, jangan berkompromi lagi dengan dunia. Karena ketika kita niat untuk hidup benar, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memimpin kita, amin. Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi umat Kristus yang berkemenangan? Yang kedua adalah GIAT, giat. Kita sama-sama buka di Daniel 6. Saya mau bacakan ada beberapa ayat, lumayan banyak. Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah, ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ayat 8, saya lompat ke ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah Daniel hidupnya benar, Daniel hidupnya taat sehingga dia dikasih oleh raja. Sehingga Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. Sehingga raja pun terkagum-kagum dengan kepandaian Daniel. Nah akhirnya orang-orang yang tidak senang dengan Daniel melakukan suatu tindakan supaya gimana caranya Daniel ini mati aja, nggak usah di sini karena Daniel orangnya benar, orangnya lurus, nggak bisa diajak berkompromi dengan hal-hal dunia, nggak bisa diajak berkompromi misalnya korupsi hal kecil gitu. Akhirnya karena Daniel orang yang jujur, orang yang taat, dicarilah kesalahan Daniel. Daniel itu orang yang giat dalam hal bekerja dan beribadah. Daniel orang yang giat. Nah, karena Daniel orang yang giat dalam bekerja dan beribadah, akhirnya orang-orang tidak senang akan Daniel dan ingin menjatuhkan Daniel. Bahkan ingin mematikan, membunuh seorang Daniel. Akhirnya dicari kesalahan, disuruhlah raja untuk membuat perintah supaya
semua orang dalam 30 hari tidak boleh menyembah kepada dewa atau kepada Allahnya, tetapi harus menyembah kepada raja dan menyampaikan permohonannya kepada raja. Ternyata akhirnya dibuat peraturan tersebut, nanti kalau kalian semua warga, semua rakyat tidak tunduk menyembah raja, maka kalian akan dijebloskan ke dalam gua singa. Dan itu peraturan yang akhirnya distempel oleh raja. Nah, akhirnya semua rakyat takut, semua rakyat tunduk, semua pegawai-pegawai kerajaan tunduk untuk menyembah kepada raja, tidak menyembah lagi kepada Allah atau dewanya. Dan akhirnya didapati bahwa ternyata ada satu orang yang tidak menyembah kepada raja, yaitu Daniel. Karena Daniel memiliki niat dan giat dalam menyembah Tuhan. Daniel memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Daniel memiliki waktu yang intim dengan Tuhan dan dia menyediakan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya didapatilah Daniel bersalah. Dan karena kesalahannya itu, walaupun raja mengasihi Daniel, walaupun raja menyayangi Daniel, tapi karena peraturan yang sudah dibuat, akhirnya Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Teman-teman bisa baca di Daniel 6 lengkapnya. Kemudian di ayat 17 kita dapat melihat sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Si raja juga deg-degan, ini Daniel orang yang saya sayangi nih, Daniel orang yang pintar, orang yang saya kasihi, dia orang yang jujur, orang yang tekun dan giat dalam bekerja. Akhirnya raja ngomong gitu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar setelah raja bangun dari tidur, buru-buru dia samperin ke dalam gua singa, dia ingin melihat Daniel. Di ayat 23 dikatakan, akhirnya dia mendapati Daniel ternyata masih hidup, masih selamat. Pada akhirnya di ayat 23 Daniel mengatakan begini, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Akhirnya raja mendapati bahwa Daniel orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allahnya. Bahkan mulut-mulut singa tersebut dikatupkan dan tidak menyerang sedikit pun bagian dari tubuh Daniel. Dan raja juga melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar menjaga umatnya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, belajar dari Daniel yang niat dan giat mencari wajah Tuhan, kita dapat melihat bahwa giat berdoa, giat menyembah Tuhan, giat mencari wajah Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Mari kita giat dalam mencari Tuhan, giat dalam beribadah, mari kita giat dalam melayani Tuhan, giat juga dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita, giat untuk berkorban, untuk bersaksi, dan giat dalam hal menolak ajakan yang tidak baik. Godaan banyak apalagi di dalam usia muda, tetapi kalau kita giat mencari wajah Tuhan setiap saat, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang akan senantiasa membela dan melindungi kita, amin. Ada satu kesaksian, ada seekor ikan kecil yang sedang berenang di tepian danau, dan ketika dia sedang berenang di tepian danau ada ayah dan anak sedang memancing, dan si ayah berkata kepada anaknya begini, nak, air, kamu harus tahu ya bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air semua manusia, semua hewan, semua tumbuhan akan mati. Dan ikan kecil tersebut yang nguping pembicaraan tersebut, dia penasaran, air apa sih gitu kan. Dia cari ke sana ke sini, mana sih yang namanya air? Kayak gimana sih bentuknya yang air gitu? Seperti apa sih, ada di mana sih yang namanya air? Karena si ikan tersebut juga mau tetap hidup. Dia mencari dengan giat di mana air berada. Si ikan tidak sadar bahwa selama ini dia hidup di dalam air, makan minum di dalam air, tidur mungkin bahkan sekolah juga di dalam air gitu kan. Nah, sama seperti kita hidup sibuk mencari kesenangan, mencari ketenangan, mencari gimana supaya caranya gimana saya hidup bahagia, gimana supaya caranya hidup saya berkemenangan. Tapi kita lupa bahwa selama ini kita itu udah punya Tuhan, sumber segalanya untuk kita bisa memperoleh hidup yang bahagia, sumber segalanya yang kita bisa hidup
dengan berkemenangan bersama Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang menciptakan kita. Kita lupa bahwa selama ini ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan di dalam rumah kita. Tetapi terkadang kita lupa untuk berdoa. Terkadang kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Terkadang kita lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Padahal selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, amin. Tuhan selama ini ada di sekeliling kita. Tuhan selama ini ada di hidup kita, di hati kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari hari ini saya ajak kita semua untuk berkomitmen. Mari kita niat dan giat di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal dan berkuasa atas hidup kita. Dan saya terlalu percaya bahwa di saat kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita akan terus Tuhan bawa naik dan penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sadar bahwa kami punya Allah yang selalu ada di dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami dorongan, berikan kami motivasi Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh giat dan niat Tuhan mengejar kehadiran-Mu Tuhan, untuk kami boleh niat dan giat hidup benar di dalam Tuhan. Dan kami rindu Tuhan ketika waktunya nanti Tuhan kami boleh pulang ke rumah-Mu Tuhan, Engkau boleh mendapati bahwa hidup kami adalah hidup yang benar, dan kami boleh memperoleh mahkota kemenangan Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Rancangan Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dan Kau boleh menjamah satu persatu Tuhan kami semua Tuhan di dalam rumah kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, kedangkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berterimalah berkat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.